diskusi launching buku pada hari ini. Saat ini tahun 2024, masyarakat itu sedang sangat bingung terkait dengan pemilu. Buku ini juga mungkin ada relasinya ya dengan masalah pemilu pada tahun ini gitu. Nah, di sini sudah ada para narasumber kita yang akan menjelaskan dan memiliki buku Saku Haram Menyusul Pelanggaran HAM Berat ini. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan dulu pengantar dari Kiai Rahman Kiki. Beliau ini adalah Ketua Lembaga Peradaban Luhur. Kiai, kira-kira kenapa sih buku ini dibuat gitu dan launchingnya itu sangat dadakan? Ya, hadirin di tempat ini perlu diketahui ini acara lanjutan. Jadi sudah ada proses awal, kegiatan awal berupa diskusi dalam format bahasa masail. Ya, seperti bahasa masailnya di kalangan nahdien, kalau ada masalah kan hanya ke kiainya, ada forumnya untuk membahas sebuah masalah. Nah, ini saya menggandeng dari forum masalah kebangsaan untuk merespon sebuah fenomena ya tahunan, ya 5 tahunan seperti di Pilpres kali ini 2024 itu hadirnya sebuah kompetisi konsultasi di mana ada calon presiden yang sudah ikut berkali-kali Pilpres yang juga terus dipersoalkan karena kasusnya di masa lalu terhadap pelanggaran HAM berat. Muncul pertanyaan, ya, kalau capresnya ini bermasalah dengan pelanggaran HAM berat, artinya si capres ini adalah pelaku atau pelanggar HAM berat, umat Islam bagaimana menyikapinya? Ini kan pertanyaan muncul. Kebetulan yang nanya ini seorang santri, lulusan pesantren, lulusan dari kampus Islam. Haram memilih capres pelanggar HAM berat. Apa itu pelanggaran HAM berat? Itu pada mikir tuh. Tapi kalau pakai bahasa agama, kita gunakan istilah pelaku dosa besar. Itu masyarakat paham. Kenapa? Yang namanya pelanggar HAM berat yang sudah dilakukan oleh capres ini, itu telah melakukan dosa besar. Pelanggaran HAM berat yaitu adalah penculikan dan penghilangan manusia. Itu masuk dalam 30 pelanggaran HAM berat versi PBB. Masuk itu. Dan dalam Islam itu namanya adalah tindakan atau perbuatan dosa besar. Itu pernyataan Profesor Dr. Yahya Sofyan dengan menggunakan metode istinbat hukum satu jariah. Satu jariah itu menutup jalan agar tidak terjadi kemungkaran. Dibuatlah buku Saku ini. Jadi hari ini launchingnya buku Saku. Dan di buku ini tidak menyebut nama siapapun, tapi adalah menyebut tentang pelanggar HAM berat. Nah, silakan menebak siapakah capres yang hari ini dia adalah pelaku atau pelanggar daripada HAM berat ini. Tentu semua udah paham banget ya. Oke lah, nggak mungkin kita tuh zon, kita nggak mungkin bisa tafsir orangnya itu lagi. Tapi harus ada sebuah panduan untuk kedepannya. Kedepannya jangan pernah lagi kita ngasih cek kosong kepada pelaku dosa besar. Ini bahasa enak nih. Kalau pakai bahasa pelanggaran HAM berat itu orang masih mikir-mikir tuh. Apa itu HAM? Itu belum sampai masyarakat tuh HAM apa? Apa sih disamburkan? Tapi kalau disebut pelaku dosa besar, dia adalah menculik, dia adalah menghilangkan orang, belum paham. Itu jelas dosa. Kalau dosa dipilih jangan dipimpin. Yang salah siapa? Yang salah adalah orang alim yang diam. Saya hanya mengantarkan bahwa ini bukanlah buku yang hadir sekedar memanfaatkan momentum Pilpres, tapi buku ini hadir untuk memberikan edukasi yang selama ini belum ada
atau belum banyak orang memberikan pernyataan sikap ya yang sangat penting dalam masalah imamah, masalah kepemimpinan umat, masalah presiden, ya bagaimana hukumnya. Ini sejauh yang saya tahu belum banyak bahkan yang mengulas tentang ini, yang tegas-tegas judulnya kan secara jelas haram memilih capres, pelanggar HAM berat. Kayaknya baru ini bukunya, kayaknya ya sejauh ini kayaknya begini. Dan buku ini sejauh yang saya ekspos untuk launching hari ini belum ada yang mengomentari, ya belum ada yang menulis. Kenapa? Kalau dia mengomentari saya akan balikin lagi. Emang halal apa pemilih capres pelanggar HAM berat? Demikian moderator. Baik Kiai, untuk proses dalam buku saku ini Kiai, gimana sih Kiai sampai bisa terbit buku saku hasil basmasa ini? Kenapa bisa terbitnya buku saku tentang haram memilih capres pelanggar HAM berat? Berawal dari dialog kita yang pertama, yaitu pada tanggal berapa? 10 Januari 1 Januari di Mapolres itu. Namun perlu kita memberikan satu edukasi kepada masyarakat kita, memberikan edukasi kepada anak bangsa untuk memilih presiden yang manakah yang pantas dan patut kita pilih untuk menjadi pemimpin 2024 sampai 2029. Saya mengatakan bahwa memilih presiden yang melanggar HAM hukumnya termasuk kategori zolim, ya kategori zolim atau membuat dosa besar. Bagaimana hukum bagi mereka orang-orang yang membuat dosa besar? Di Islam jelas hukumnya haram orang yang berbuat dosa besar. Ya. Kenapa ada satu ayat kalau nggak salah mengatakan kayak gitu? Man qatala mu'minan muta'ammidan maka annama qatala an-nasa jami'an. Dan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, satu mukmin, maka annama qatala an-nasa jami'an, sama saja dia membunuh orang mukmin yang membunuh manusia semuanya. Itu barangkali yang saya sampaikan. Mungkin kita langsung ke narasumber yang selanjutnya dulu, yaitu Prof. Fakihudin ya. Beliau adalah salah satu dosen SPAI di Bogor. Pak Prof mungkin akan mengulas ya terkait dengan buku saku ini gitu Prof. Nah, kaitannya dan implementasi dalam buku ini dan pemilu saat ini gimana sih Prof itu? 3 jam yang lalu tepatnya pukul 10.00 tepat juga di depan kampus IGI Ciputat, saya menerima buku dari Ahinal Kiram Kiki ya. Dan saya coba sedikit membuka lembar per lembar, kemudian halaman per halaman, walaupun tidak secara detail. Ada baiknya kita memahami dari sisi makna haram itu sendiri ya, makna haram, karena nampaknya buku ini sangat menggelitik sekali. Ada kalimat haram, bahkan di beberapa grup ini fenomenal ya nanti buku, karena ada kalimat haram. Oleh karenanya kita mesti memahami haram yang seperti apa ya. Haram dibagi menjadi 2, haram lighairihi dan haram lidzati. Ini sebetulnya terjemah yang diambil dari surat Al-Maidah ayat 32 ya. Itu Allah dengan jelas dan terang-terangan ini berpesan kepada kita bahwa orang yang telah atau manusia yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, maka disamakan statusnya dengan membunuh banyak orang. Pertanyaannya kenapa? Dijawab dengan sederhana lagi,
Dari orang itu maka akan muncul keturunan-keturunan yang lain. Ya, ada gen-gen yang lain. Makanya disebut juga dengan kejahatan genosida seperti itu, betul. Ya, kejahatan genosida. Karena saya tidak tahu orang tersebut yang dihilangkan bisa jadi justru akan melahirkan generasi penerus yang lebih unggul. Oleh karenanya saya langsung memberikan respon positif terkait dengan munculnya buku ini. Lagi-lagi kalau kita meminjam ya, meminjam ataupun kita sedikit bagaimana seandainya kita memilih seorang pemimpin, paling tidak jelas kita sebagai seorang muslim adalah role modelnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu saya kira. Namun satu hal yang dalam buku ini ternyata dianggap apa ini? Yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada kalimat uswah. Kenapa kita mesti mau ketika ada calon seorang pemimpin? Sekali lagi, calon seorang pemimpin yang sudah jelas-jelas nyata-nyata mengutip bahasanya Bu Sofi, tidak usah istikharah, kita tinggal googling, nyata-nyata punya uswah sayyi'ah, bukan hanya uswah sayyi'ah, bahkan punya rekam jejak terkait dengan pelaku dosa besar, sekali lagi. Maka lagi-lagi saya karena di sini sifatnya adalah mengkomentari, saya sepakat dengan buku ini. Allah berfirman ini Allah sendiri berfirman, walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Allah sampai menyampaikan dengan kalimat akram, manusia mulia, makhluk yang mulia. Tetapi Allah sudah menciptakan manusia mulia, pada akhirnya manusia sendiri yang merusak. Allah nggak akan ridho itu, Allah sendiri nggak akan ridho. Nah, di sini pemerintah seharusnya yang punya kewajiban bagaimana meluruskan bahkan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan fatal. Apa kesalahan fatalnya? Yaitu jikalau ada calon pemimpin negara, bukan terindikasi lagi, sudah jelas-jelas melakukan dosa besar. Kalau bahasa fikihnya kan dosa besar. Hadirin rahimakumullah, sebetulnya tidak banyak yang kita diskusikan. Kalau audiens semuanya telah memiliki buku saku ini, sudah tuntas tas ini, sudah tuntas betul. Nah, bagaimana ketika di masyarakat itu ada ketidakjelasan, kemudian dalam tanda petik pertanyaan-pertanyaan, sesungguhnya tinggal meluruskannya adalah terkait dengan pelaku dosa besarnya, pelaku dosa besarnya. Hari ini barangkali masih sangat aneh, ya bisa dibilang belum familiar ketika bilang masalah HAM. HAM itu apa sih? Ya kan? HAM itu sebetulnya adalah sebuah sesuatu yang melekat kepada diri manusia yang tidak boleh tidak lepas, yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hukukul abd, haknya seorang manusia tidak bisa lepas. Di antaranya apa? Hak hidup, hak sehat, bahkan hak memilih istri pun itu hak asasi. Mungkin nanti akan lebih hidup ketika para audiens atau para mustami sedikit bertanya terkait dengan isi buku ini. Barangkali ada ketidakjelasan dan kekurangpahaman, maka kita hari ini bermudahkan. Dari audiens ada yang ingin langsung bertanya atau mungkin membuka diskusi?
Sebenarnya kita belum berani dalam artian untuk kalangan dakwah dan juga masyarakat umum. Kalau kita baca di media sosial, kemudian banyak juga media online lainnya itu sudah ada tentang HAM. Cuma di kita yang di akar rumput ini belum berani. Nyata-nyata sudah dikatakan dalam Al-Quran seperti yang tadi narasumber katakan, menghilangkan satu nyawa manusia sama dengan menghilangkan seluruh umat manusia. Karena penghinaan karena satu orang itu bisa melahirkan gen-gen yang lain yang tentu saja berakibat itu bisa terjadi yang namanya sekarang kita sebut genosida. Jadi saya sangat senang sekali dan coba berupaya memang harus dilakukan seperti ini karena bahaya sekali kalau sampai, karena ada upaya-upaya yang kita lihat, kita baca untuk memenangkan katakanlah pertarungan ini yang didukung juga, ini yang sungguh sangat sayang dari tokoh-tokoh agama Islam juga, ini mendukung seorang pelaku pelanggar HAM berat atau pelaku dosa. Kami sepakat itu bahwa saat ini ternyata memang yang terjadi ya, yang nyata itu bukan negara hukum gitu ya, tapi lebih cenderung ke negara kekuasaan gitu ya. Artinya memang hukum di bawah kekuasaan itu sendiri, dan sehingga kita juga mencermati bersama bahwa yang kita bahas tema sekarang ini salah satu yang terindikasi pelanggar HAM ini memang semacam ada pelanggaran hukum, istilahnya seperti itu. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana kita mengedukasi masyarakat ya agar masyarakat kita juga tercerahkan gitu, tidak seperti selama ini umat Islam yang bawah ya, kita kan maaf secara pemahaman di tingkat bawah itu kan kadang bisa diarah-arahkan, ini cukup 300 coblos ini kan gitu. Selama ini seperti mendorong mobil mogok gitu ya. Kalau lagi seperti ini mereka turun ke lapangan mendekati umat gitu kan, tapi setelah jalan makasih ya, tinggal kebutuhan umat, kepentingan umat diperhatikan lagi gitu. Ini sedih sekali. Jadi kenapa baru sekarang Rasul Masail tersebut disampaikan? Itu yang pertama. Yang kedua, politik uang yang harus kita perhatikan juga, bahwa memang dari berbagai macam capres tersebut ya ada yang memainkan politik uang. Seharusnya itu juga menjadi perhatian dari forum Rasul Masail kebangsaan. Yang ketiga adalah saya ingin sampaikan juga adalah bagaimana dengan politik identitas tersebut, karena dari kubu sebelah misalkan ada yang menyatakan bahwa jangan memilih capres pelanggar HAM, tapi di kubu yang lain adalah politik identitas. Nah, menurut narasumber itu politik identitas seperti apa? Memang tadi ada pertanyaan kenapa baru sekarang Bang Sulmasan itu dilaksanakan. Paling tidak ada kalimat, tidak ada kata yang terlambat. Bang Sulmasan ini bukan berlaku untuk tahun ini saja. Semoga tahun ke depan tidak akan terjadi hal-hal yang seperti ini lagi. Hasil Bang Sulmasan yang tertuang dalam buku ini nomor 3 adalah, para audien silakan bisa dibuka, mendesak para legislator untuk merevisi pemilu, undang-undang pemilu, dan memasukkan secara jelas norma ataupun larangan pelanggar HAM untuk menjadi calon presiden ataupun wakil presiden, supaya menjadi undang-undang ya, bukan peraturan KPU atau PKPU, tapi memang harus menjadi peraturan sebagai bagian dari open legacy ya, atau mencegah setiap pekerjaan yang sangat legal yang bisa menjadi penyebab
ada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah ini harapan kita, ini merupakan dorongan. Jadi para audiens yang saya banggakan, bukan hanya kepentingan sesaat hari ini. Betul, saya sependapat dengan audiens, nampaknya ini menjadi perhatian serius. Tapi kenapa baru sekarang? Bisa jadi, ada bisa jadinya. Mungkin teman-teman kiai pada saat itu belum terpikirkan. Dan ternyata sebetulnya ini asbabul wurudnya adalah pertanyaan-pertanyaan daripada jamaah kita. Kira-kira seperti itu. Maka muncul inisiasi untuk membahsul masailkan, dan inilah hasilnya. Itu satu. Yang kedua, tadi pertanyaan Ustazah Denisa. Iya, kalau boleh saya meminjam ya, untuk ila rabbika bil hikmah wal mau'izah. Ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Setiap manusia itu memang punya tataran pengetahuan yang berbeda. Seandainya dia anak SMA, bagaimana pemahaman anak SMA itu seperti apa, maka kita sampaikan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, ketika memahami sesuatu, jangan terlalu dipaksa begitu, pelan-pelan. Apalagi menyangkut dengan hati. Nggak jauh ubahnya ketika ada seorang laki-laki atau seorang cowok yang mendekati seorang cewek, atau sebaliknya, cewek kepengen didekati seorang laki-laki. Perlu step by step, kira-kira seperti itu, Bu. Yang pertama dengan kalimat yang santun, dengan kalimat yang tidak menyinggung. Kemudian yang kedua bertahap, Bu. Persis seperti yang turunnya Al-Quran juga kan bertahap, Bu. Step by step, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita memahami seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan kita pelan-pelan, kemudian dengan kalimat juga sesuai dengan kemampuannya, ya mudah-mudahan bisa diterima. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Sekali lagi, kewajiban kita menyampaikan. Untuk endingnya sebetulnya Allah yang menentukan. Bukan berarti hadirin rahimahumullah saya ajarkan kepada jadi orang-orang Jabariyah kan gitu. Makanya ya kita disunahkan untuk membaca ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Kira-kira seperti itu. Betul, memang ini sensitif, sangat sensitif. Ya, tetapi kewajiban kita sebagai dai dan daiyah, sebagai orang yang hari ini dipercaya apa? Untuk mengajari kepada mereka-mereka yang dalam tanda petik mungkin belum tahu, kita perlu kasih tahu. Kalau politik identitas yang dimaksud adalah bagaimana merasa dirinya sama seperti aku yang paling beragama, itu politik identitas. Sementara yang lain tidak, dan ini salah. Dan ini sampai-sampai disebutkan ada 3 orang yang sering menyebutkan aku adalah yang paling baik. Yang pertama adalah Fir'aun, aku. Jadi seakan-akan yang lain salah. Yang kedua adalah siapa? Korun juga menganggap bahwa diri yang lain salah. Yang ketiga, ya dia sendiri. Harganya seperti itu. Kalau identitas politik bagus, di antaranya apa? Identitas politik ini, seseorang yang memunculkan tentang politik kepribadian, politik keberagaman, politik kesantunan, bagus. Ya. Nah, saya kembali lagi. Politik identitas adalah politik yang distempelkan pada dirinya bahwa akulah yang paling baik, akulah yang paling betul, yang lain salah. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini biasanya itu akan melabrak, jangankan aturan yang dibuat oleh manusia, aturan yang dibuat oleh Allah pun kadang-kadang dilanggar. Lain dengan identitas politik. Ketika ada seseorang, misalkan begini, ya, ini contoh kasus. Sebetulnya contohnya sederhana sekali.
ada orang pergi ke musola, yang satu memakai baju putih, misalkan ini baju putih, kemudian berpeci, pasti dia akan bilang dia orang muslim biasa. Tetapi ada orang sama berbaju putih, kemudian dia berkopiah putih, pasti dia haji. Karena peci putih identik dengan haji. Walaupun tidak semua yang berpeci haji itu, yang berpeci putih itu haji. Itu yang namanya apa, Pak? Identitas politik. Ya. Jadi kita mencontohkan ketika ke musola yang seperti itu, yang sederhana aja seperti itu. Yang bagus itu identitas politik kesantunan, identitas politik keberadaban, identitas politik kemudian toleransi dan lain sebagainya. Nah, sementara ini kan tidak, yang ada adalah politik identitas yang imbasnya justru terkadang malah memecah belah umat karena merasa dirinya lah yang paling benar tadi. Monggo masyarakat kita. Sebenarnya kalau masyarakat kita, kalau kita berbicara masalah edukasi, ini masyarakat kita ini masyarakat yang lurus, masyarakat yang cerdas, masyarakat yang pandai. Apa artinya? Cerdas dia akan melihat siapa yang akan saya pilih orang ini, dan nanti kita mengenal dia orang itu tidak, itu cerdas dan pandai. Artinya sudah kita tidak khawatirkan lagi untuk masyarakat cerdas, cermat, pandai masyarakat kita itu. Namun perlu kita ketahui bahwa masyarakat kita ini terdiri dari tiga golongan. Ada masyarakat awam, ada masyarakat menengah, ada masyarakat atas. Barangkali kalau kita berbicara masalah kecerdasan, kepintaran, itu terdapat di dua kelompok golongan masyarakat, yaitu masyarakat menengah dan masyarakat atas. Tapi yang perlu kita kita berikan petunjuk jalan atau kita perlu mengadakan edukasi adalah mereka, terutama masyarakat yang golongan bawah, ya, masyarakat yang golongan bawah. Itu yang barangkali edukasi ini perlu kita sampaikan kepada mereka. Nah, edukasi ini tidak hanya edukasi ini kita berikan kepada masyarakat, tetapi lebih dahulu keluarga dulu. Keluarga kita, walaupun sebagai keluarga kita sudah bisa memilah dengan pemilihan tempat dan pandai, kalau kita beritahu kepada mereka satu contoh, barangkali pun kepada anak-anak kita, nanti ketika terjadi pemilihan umum presiden, kamu bisa memilah dan memilih orang yang seperti ini, orang yang sudah ini, orang yang tidak melanggar ini. Itu barangkali salah satu cara edukasi kepada anak-anak kita. Kalau sudah keluarga kita, anak kita sudah berikan edukasi, itu baru kita turun kepada masyarakat, khusus masyarakat yang ke bawah itu, yang perlu edukasi kepada mereka, berikan penjelasan kepada mereka. Nah, ketika kita memberikan penjelasan kepada mereka, ini ada cara yang diajarkan di dalam Islam. Ini artinya buat bangsa kita ini, ya kan, sebagaimana disampaikan oleh beliau, oleh dokter kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa tajrubu min nabiyyin ahsan. Itu adalah bukan pendidikan edukasi kepada masyarakat, pendidikan edukasi kepada dai. Seorang dai dia akan sukses mendapatkan dakwahnya kalau dia berpihak itu kepada konsep Al-Quran tiga ini. Yang pertama apa? Dulu ajak mereka, ya, hikmah. Ajak ini, buku ini sifatnya umum. Tinggal kita mengarahkan arah kemana yang kita ajak ini. Dengan apa? Dulu orang ila sabili menuju Tuhan dengan hikmah. Dengan hikmah, supaya ada dua. Ada yang pada akhirnya, ada bilangin, ada juga mengatakan hikmah biasa. Hikmah berikan petunjuknya kepada mereka dengan kemampuan ilmu, pengetahuan kepada mereka untuk menuju jalan kebenaran. Karena kita bicara masalah ke depan ini, jadi seperti ila sabilinya ke sana. Ada mereka dengan jalan keilmuan yang kita miliki kepada anak kita, berikan ini
bila hikmah, atau berhikmahnya bijaksana. Artinya apa? Ini berdai, disini berdai. Suksesnya seorang dai untuk berdakwah di tengah masyarakat kalau dia ketika berdakwah menyampaikan dakwah dengan cara bijaksana. Apa bijaksana itu? Dengan tidak memaksa cara keras, dengan tidak intimidasi, tapi bijaksana. Dengan jalan bijaksana pelan-pelan kita berikan, ini adalah merupakan edukasi yang bisa mensukseskan kepada seorang. Ini saya belajar di dalam ilmu pendidikan agama, tarbiyah, yang saya pernah bukan kuliah jadi profesor syariah saat itu, dan saya juga pernah tarbiyah. Metode satu pendidikan sukses seorang pendidik, sukses seorang dai, dan juga kita masyarakat, kita sebagai mengajak masyarakat untuk maaf, toh jangan memilih A atau memilih B, itu kan sama mengajak mereka berhikmah, bijaksana, tidak jalan intimidasi. Ini adalah satu pelajaran buat kita. Ketika kita mengajak umat, mengajak masyarakat dengan melalui intimidasi tertentu, ini adalah satu ketidakberhasilan, satu kegagalan. Kalau kita dengan intimidasi, karena mereka berpikir. Nih, yang pertama berhikmah atau ilmu atau bijaksana. Nih. Ud'u ila sabili rabbika bil wal mau'izah. Yang kedua, berikan nasihat yang baik. Ya. Nanti apa kaitannya? Berikan nasihat yang baik. Ini pun adalah merupakan cara edukasi ke tengah-tengah masyarakat. Ini pun adalah merupakan edukasi kepada anak-anak yang sekarang sedang barangkali baru pertama kali besok dia memilih Gen Z. Ya. Itu bahasa, kalau novel bahasa keren, saya nggak bisa bahasa keren. Ya ya, ini juga pendidikan, berikan nasihat kepada mereka. Ini adalah satu keberhasilan. Jadi kesuksesan dalam mengajak seseorang, kesuksesan dalam mendidik seseorang sesuai dengan ayat yang disebutkan tadi, bil hikmah wal mau'izah, dengan nasihat, berikan nasihat yang baik kepada mereka. Nah, kamu dengan cara bahasa kayak gitu lah, maaf saya ingin menggambarkan. Nah, kamu sudah berumur, sekarang sudah berumur 17 tahun, kamu sudah punya hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden besoknya. Coba gunakanlah hakmu sebaik-baiknya. Sebagai kewajiban kamu seorang muslim, karena memilih pemimpin adalah wajib hukumnya. Jadi saya katakan golput haram hukumnya, ya. Golput haram hukumnya, wajib memilih pemimpin. Kenapa? Inna Allah ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Kalau sudah sampaikan, sebetulnya Allah memerintahkan kepada kalian, kepada kamu yang sudah dewasa, untuk memilih pemimpin. Akhirnya sedangkan pemimpin, ya, diperintahkan kalian oleh Allah untuk memilih pemimpin. Kembali al-amru lil wujub, sudah perintah dari Al-Quran, hukumnya wajib, maka wajib kamu tidak boleh tidak memilih, pilihlah pemimpin. Namun perlu diketahui, ini adalah salah satu cara kita memberikan nasihat kepada kita. Pilihlah, kamu sudah berumur 17 tahun, kamu besok sudah punya hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pilihlah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang tidak pernah ternodakan pelaku dosa besar. Saya dipancing dulu ngomong. Ya, pelaku dosa besar alias pelanggar HAM berat. Iya, pelaku dosa besar. Sampaikan kepada anak-anak kita, kepada masyarakat. Nanti dia bertanya, kalau mereka belum tahu siapa sih? Google aja cek ini. Siapa sih pelanggar HAM ini? Siapa sih pelaku dosa berat? Mereka sampaikan kepada mereka. Nah, ini simpulan orangnya, nah ini nanti jangan kau pilih. Atau sampai pula kepada anak didik kita. Di situ banyak dosen, banyak guru yang muridnya barangkali sudah berusia 17 tahun ke atas, punya hak pilih. Itu pun sampaikan seperti itu. Ini jangan nasihat. Ini kesuksesan seorang dakwah, seorang dai. Ketika seorang dai berdakwah tidak menggunakan 3 azas ini, insya Allah setelah selesai dari acara sama, tidak ada kesan yang tersirat, yang tersirat di dalam hati para mustami'in. Itu yang penting.
Kalau sudah 3 itu 2 itu nasihat sudah kita nasihat, masa nggak masuk? Insya Allah dengan cara bijak dan kepengetahuan kita, dan kita mengadaptasikan kemampuan yang kita miliki terhadap anak didik kita. Artinya melihat, tadi saya katakan melihat kelas mereka, itu namanya sesuai dengan tingkat pendidikan mereka. Dan mungkin kita memberikan pelajaran politik kepada anak-anak kita yang baru saja baru 17 tahun yang berlebihan, mereka tidak nangkap, mereka buyar. Berikan ajaran politik kepada mereka, anak-anak kita sudah barangkali mahasiswa, pastinya pas. Kalau kita berikan pendidikan secara kumulatif kepada anak-anak kita ini nggak tertangkap. Jadi pun menyesuaikan kepada kemampuan pikir dari anak-anak kita. Ini kesuksesan di para guru ini, para guru, para pengajar itu sangat kesuksesan. Kemudian apa? Yang terakhir diterang dalam Al-Quran, kalau sudah 2 ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya, yang ketiga ilmu. Perdebat. Kita ini kita menjelang pemilu yang tak lama lagi, ini sudah banyak perdebatan ini. Ya, perdebatan mau milih ini, mau milih sebagai kita seolah-olah sedang berdebat memilih pemimpin yang mana yang akan kita pilih. Ini sama kita berdebat. Ini mengajaran Islam. Ketika kamu terjadi perselisihan di antara kaum dan zatum bisyai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kamu terjadi sesuatu, terjadi sengketa, terjadi ketidaksepakatan, terjadi perkontra di antara masyarakat tentang satu hal, termasuk tentang pemimpin yang akan kita pilih, maka nazartum farudduhu ila Allah, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Rasul. Kita kaji pemimpin bagaimanakah yang harus kita pilih, pemimpin bagaimanakah yang harus kita tidak pilih, kepada Al-Quran. Semuanya kalau kita kembali kepada Al-Quran, insya Allah berjalan dengan baik. Jadi terakhir yang akan kita gunakan adalah mujadalah, berdebat. Ayo kita berdebat bukan dengan hawa nafsu, berdebat dengan akal dan hati, kemampuan dan terima dengan akal hati. Itu yang berdebat yang diajarkan dalam Islam, bukan berdebat menurut hawa nafsu. Apa kalau berdebat menurut hawa nafsu? Susah diarahkan. Karena orang kalau sudah berdebat dengan menggunakan hawa nafsu, dia akan bertahan mengatakan dengan apa pendapat dia, dia tidak menerima pendapat orang lain. Ini untuk berbagai hal. Jadi kembali kepada ibu bagaimana kalau ada sebagian dari kita ini kayaknya kurang begitu berani menyampaikan ini, ya kan macam-macam dari ibu, maaf, dari segi pendidikan, kualitas pendidikan mereka. Mungkin pendidikan mereka nggak sampai ke sana, sehingga ketika mereka ingin berdakwah, mereka sampaikan kira-kira dakwah itu gimana, ada risikonya nggak? Ini dia melihat risikonya gimana. Ini yang barangkali ya Bu, itu yang ingin kami tanggapi tentang bagaimana cara edukasi kepada anak-anak kita. Sa'il itu penanya itu penting dalam masalah harus ada sa'il. Sa'ilnya itu baru nanya ke saya kemarin sekitar sebulan lalu, nanya apa hukumnya, itu baru nanya ke saya. Sehingga ketika dia nanya ke saya sebagai sa'il, saya bilang saya nggak usah sendirian. Saya ini adalah salah satu dari pengawas syariah. Saya di SK-kan oleh MUI Pusat sebagai salah satu Dewan Pengawas Syariah. Tahun ini baru saya dapat SK-nya. Di akhir bulan 2023 saya dapat SK sebagai Dewan Pengawas Syariah. Jadi saya kira karena saya kan DPS, saya bisa buat opini syariah. Saya bisa aja langsung jawab itu. Tapi saya nggak mau sendirian. Saya ngajak kiai-kiai lain profesor untuk bahas masail. Jadi sayanya yang mau ditanya, dan ini yang penting diketahui oleh hadirin, bahwa masalah tidak boleh pemimpin yang merupakan pelaku dosa besar atau yang moralitasnya buruk itu sudah tuntas. Jumhur ulama mengatakan haram. Silakan baca aja di kitab Ihyauluddin Imam Ghazali, silakan baca di kitab Fathul Mu'in, ada itu. Silakan baca di kitab Al-Mawardi As-Sultan
Al-Akam Sultaniyah itu ada, ya ilmu awam itu ada menjelaskan tentang bagaimana Pentriya Sarawak Sultan. Udah jumhur ulama, tapi ini kan terkesan kitman. Apa kitman? Menyembunyikan dalam realitas yang ada, gitu. Terkesan menyembunyikan ini. Rasulullah SAW hanya membahas masalah hal sifatnya ibadah mahdo atau hal sifatnya muamalah di luar siasa. Kita ini seperti kembali ke zaman di mana Hindia Belanda membatasi para ulama. Pendapat ulama hanya urusan ubudiyah, politik urusan dia aja, nggak boleh. Kenapa? Untuk melakukan kekuasaan. Umat Islam ini kan sebenarnya bukan kurang-kurang yang namanya masalah tentang politik. Kita ini khazanah terlalu banyak, kitab-kitab kita udah mengulas tentang, tapi siapa yang belum memunculkan? Terkesan ada kitman, menyembunyikan khazanah ini. Ya, ketika bicara politik, itu urusan politik lah. Kita nggak usah lah dunia pakai ini sudah ada urusannya di DPR, di politisi. Salah. Ya, itu kan salah. Itu namanya sekularisme. Kita memisahkan urusan dunia dengan urusan ibadah mahdoh, urusan akhirat. Kita sendirilah yang sebenarnya menjadi sekuler hari ini. Kita sendirilah yang tidak mau menyatukan bahwa urusan politik adalah urusan kehidupan kita juga. Kita sendiri yang salah. Jadi salahnya berjamaah sebenarnya. Kalau ada yang bertanya mengapa sekarang, mengapa juga sekarang? Kita semua melek tentang ini. Itu dosanya kan, kesalahannya nggak bisa 1-2 orang. Nah, kalau dia jadi presiden, wah itu dosanya tambah lagi itu. Jadi ini kita sekarang hijrahlah dalam paradigma kita, pemandang kehidupan. Jangan sekularisme, jangan memisahkan urusan politik, jangan akan bukan urusan kita. Ayo sekarang ini menyangkut tentang kepemimpinan. Ulama sudah mengatakan penting. Di kitab-kitab mereka sudah menyampaikan sepakat tidak boleh pemimpin itu adalah pelaku sesat. Gitu. Nah, di luar mana kita bisa mendapatkan diskusi itu, pembahasan itu? Nyaris hampir tidak ada hari ini. Kenapa? Saya khawatir disembunyikan sifat yang tidak boleh ada pada Rasulullah SAW adalah kitman, menyembunyikan. Jangan sampai itu ada di kita, di para dai. Kita menyembunyikan kebenaran. Kita hanya sampai kepada sidik amanat Abu Fatul yang kata Kiai Dr. Pakindin. Uswahnya disembunyikan. Bahwa ada sifat uswah hasanah yang harus melekat pada suatu nabi, kita sembunyikan. Dia pintar, dia jujur, dia cerdas, dia amanah, tapi dia punya rekam jejak yang buruk, punya sunatan sayatan yang akan diterima oleh orang lain atas kejahatannya. Ini akan terjadi. Kalau dia lolos jadi pemimpin, saya tanya kepada audiens, kalau seorang pelanggar HAM menjadi presiden, apakah dia mau menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu? Tidak akan pernah. Ini bahayanya. Orang-orang yang hari ini kehilangan anaknya, kehilangan bapaknya, istrinya, keluarganya, tertutup sudah kalau dia jadi presiden. Kenapa? Karena pelakunya dia bagian daripada pelaku kejahatan. HAM ini bahayanya. Ini jihad kita kok. Gitu. Dan ini akan dianggap kebenaran, jurisprudensi. Ya, akan wajar saja kalau pelaku dosa besar atau pelanggar HAM berat menjadi presiden, itu menjadi hal wajar akhirnya kalau terjadi. Dan akhirnya masyarakat rusak semua kita. Ya, dan orang lain ayam digebukin, dibakar. Itu diculik aja presiden. Coba bayangkan, kita kan membenarkan kejahatan karena kita sudah punya pemimpin yang juga begitu. Gue mau kencing diri, mau kencingnya seorang pemimpin yang sudah track recordnya, silahkan dicek aja, itu sudah jelas menjadi pemimpin di mana di masyarakatnya, memandang sebuah kejahatan di atas hal wajar. Itu aja Allah jadi presiden. Ini bahaya, ngeri. Ini pertaruhan terhadap masa depan bangsa ini. Kita ini beragama, kita tidak bermoral. Kita beragama tidak beradab luhur. Lalu apa agama fungsinya?
kita tidak bisa bersuara, kita menyembunyikan kebenaran. Ini yang saya takutkan. Tidak kurang khazanah ini. Jadi sebenarnya nggak usah masuk masail, balik aja ke kita. Selesai sudah ada. Bahasa masail hanya sebagai ruang untuk membuka kembali khazanah yang selama ini terkesan disembunyikan. Oleh siapa? Jangan juga namanya. Oleh kita sendiri ternyata. Kita yang tidak mau atau kita malas untuk membuka khazanah, bagaimana memilih pemimpin menurut Islam itu sendiri. Di kitab-kitab yang saya sebutkan, Ihyanuddin, Al-Ahkam Sultaniyah Imam Nawawi, atau Tamuddin, ada masukin. Ayo ini gurunya. Ini dua ini adalah pengajar daripada kita keturunin. Maka kita minta dia buatan buka itu kita keturunin. Jelas kok itu, ya, tentang kriteria memilih pemimpin. Itu saja dari saya. Ada 3 calon, semua 3 calon ini tarik-tarikan. Saya juga merasa bagus, dia merasa bagus, dia memberikan statement kepada kelompoknya, kita yang bagus, kita boleh gitu. Banyak kiainya juga. Banyak kiai, kita boleh kiainya lagi. Iya, pasang uang semua. Semua satu pun dia ada kiai, semua ulama, semua kadang-kadang teman kita yang satu organisasi ada di sana, kita ada di sini. Kadang-kadang kita bingung menjawabkan, mereka orang pintar, kita orang pintar, gimana? Kan gitu. Nah, dalam hal ini kita itu mensiasati saja. Mensiasati apa artinya? Kita mensiasati dengan cara kita, bukan metode kita bagaimana supaya yang kelompok, yang tapi kelompok kita lah. Yang penting kelompok kita juga tidak ke sana. Kita usaha. Kenapa? Paling tidak kalau kita berikhtiar, kita berusaha toh kita tidak kena dosanya. Karena dalam sebuah hadis tahu gini, man sana hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Seseorang yang memberikan contoh sama juga dengan kita ketika kita ini yang baik, ini kita sudah ikhtiar, kita sudah usaha, kemudian sukses usaha kita itu, nah kita dapat 10 pahala. Kalau memang tidak sukses, kita tetap tidak tersalahkan, tidak berdosa, kita sudah mengajak ke kebaikan. Itu aja yang terpenting bagi kita apa? Kita bisa kita berbicara kebenaran, cobalah kebenaran yang kita sampaikan, kebenaran yang ada di dalam kelompok kita, di diri kita jaga. Karena begini, al-haqqu bila nizam, al-haqqu bila nizam, yuballighuhul batil bin nizam. Itu penting itu, ya, penting sekali itu. Satu kekuatan, satu kebenaran kalau tidak terorganisir, satu kebenaran kalau didiamkan saja, kita tahu benar, ya kan, tapi kita berdiam diri, ya, tidak bergerak sama sekali, kita akan dikalahkan, ya. Dan siapa dengan kebatilan? Berlaku bin nizam, ya, bil apa? Bil abatil bin nizam akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Makanya kita yang sudah memiliki pandangan bahwa kita memilih pemimpin yang baik dan benar, dan apa yang kita sudah sampaikan, ini jangan memilih pemimpin ini. Nah, itu satu kebenaran buat kita, ya. Nah, ini harus kita usah, kita harus organisir, continue, istiqomah, terus kita lakukan. Kalau hanya kita hanya separuh-separuh aja, mereka akan kebenaran separuh-separuh, lagi ramai ini kayak gini kan, jangan pilih ini, besok kan melempem, ya kan? Dan kita tidak organisir, bangkit mereka, kalah kita, kebenaran akan kalah dengan kebenaran yang tidak terorganisir, akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Ini buat kita semua. Jadi kita berharap kebenaran yang ada pada kita adalah kita organisir dengan sebaik-baiknya. Kayak gini, apa namanya ini kita PBMK harus terorganisir ini. Kita benar ini punya perubahan masail. Kita harus terus bergerak, harus berjalan dan harus terorganisir. Kalau PBMK ini tidak terorganisir, hanya bicara, hanya nyari pada saat berpas ini, besok apa? Nggak ada ya, udah. BMK. Udahlah, selamat jalan yang baik, apalah maknanya gitu kan? Nah, kita berharap gitu. Akhirnya itu ya. Jadi tetap karena kebenaran kita tetap organisasi, kita berjuang, yai yang terus kita berjuang. Walaupun ada kawan kita semua masing-masing punya pendapat, masing-masing punya alasan, masing-masing menjadi, ayo kita berdebat nih. Udah, kalau memang semuanya udahlah, antum terserah antum yang penting kelompok Anda bertahan di kelompok kita, itu yang penting. Saya bacakan sebuah masailnya, yaitu pertama,
hukumnya haram memilih calon presiden yang telah terbukti melanggar HAM berat. Kedua, menuntut pertanggungjawaban politik dan keadilan para pelaku utama dan pelaku intelektual pelanggaran HAM. Ini saya sebagai kacamata sebenarnya, tinggalan doang tekan. Ketiga, mendesak para legislator untuk merevisi undang-undang pemilu dan memasukkan norma larangan pelanggar HAM untuk menjadi calon presiden agar masuk menjadi undang-undang sebagai bagian dari open legal policy legislator dengan prinsip saddud zari'ah, atau mencegah setiap pekerjaan legal atau mubah yang bisa menjadi penyebab pada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Keempat, etika. Nah, ini etika yang hari ini krisis di bangsa ini. Kita lagi krisis etika di semua aspek, baik di kasus Paman MK, di yudikatif, DPR-nya yang tidak punya peran dalam moralitas, dan juga eksekutifnya yang melanggar konstitusi dan premanisme. Maka etika, moral dan nilai agama yang dianut seharusnya lebih tinggi daripada hukum, karena hukum diambil dari itu semua. Hari ini para kiai yang punya jihad kita adalah jihad menegakkan moralitas minimal dan integritas tinggi, dan pilihlah pemimpin yang tidak ada masalah dengan moralitas, yang tidak punya cacat dengan akhlaknya, yang bukan pelaku dosa besar alias bukan pelanggar HAM berat. Siapakah dia? Silakan Google. Ya, tanya ke Mbak Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.